Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai integral tak tentu, yaitu baik rumusnya, contoh soalnya, dan juga pembahasannya. Untuk lebih memahami materi mengenai integral tak tentu, silakan simak penjelasan berikut ini. Ya, yang pertama kita lihat dulu rumus-rumus yang berlaku dalam integral tak tentu. Yang pertama itu rumusnya di sini ada integral a dx itu sama dengan ax tambah c, ya. Untuk lebih memahami mengenai rumus ini ada satu contoh soal berikut ini, di mana di sini integral 100 dx itu hasilnya berapa begitu ya. Langsung saja di sini kita ganti a-nya itu dengan 100, sehingga integral 100 dx itu sama dengan 100x tambah c, ya. Selanjutnya di dalam integral tertentu ada yang dikenal dengan integral pangkat, di mana rumus untuk integral pangkat itu adalah yaitu untuk setiap bilangan real yang n-nya tidak sama dengan 1 berlaku bahwa integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, ya. Untuk lebih memahami rumus tentang ini, kita lihat satu contoh soal juga berikut ini, di mana integral x pangkat 4 dx itu sama dengan 1 per 4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1 tambah c, ya. Di sini kita hanya mengganti pangkatnya itu n-nya itu dengan 4, sehingga hasil daripada integral x pangkat 4 dx itu sama dengan 1 per 4 tambah 1 kali x pangkat 4 tambah 1 tambah c, sehingga hasilnya adalah 1 per 4 tambah 1 kan hasilnya 5 dikali dengan x pangkat 4 tambah 1 yaitu 5 tambah c. Jadi integral daripada x pangkat 4 dx itu hasilnya adalah 1 per 5 x pangkat 5 tambah c, ya. Selanjutnya di dalam integral tertentu ada yang dikenal juga dengan integral perkalian skalar, di mana untuk setiap bilangan real k berlaku rumus yaitu integral k fx dx itu sama dengan k integral fx dx, ya. Untuk lebih memahami mengenai rumus ini ada satu contoh soal juga berikut ini. Di sini integral 4x pangkat 3 dx, ya. Langsung saja kita menjawab menggunakan rumus yang di atas ini, di mana kita harus tarik, ya. Kalau di sini kita rumusnya itu di sini k, ya. Di sini ada 4, ya. Kita tarik keluar 4-nya keluar integral, baru kita integralkan x pangkat 3-nya. Jadi 4 integral x pangkat 3. Sekarang kita integralkan x pangkat 3-nya. Jadinya 4 kita kali dengan integral daripada x pangkat 3 yaitu 1 per 3 tambah 1 dikali x pangkat 3 tambah 1 tambah c, ya. Di sini kita kembali rumus yang tadi, di mana integral pangkat itu untuk integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, ya. Jadi itu rumusnya yang tadi. Jadi kita kembali ke situ, di mana di sini integral x pangkat 3 itu sama dengan 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 tambah c, ya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilainya ini kan 1 per 4, ya. Nanti 1 tambah 3 tambah 1 itu 1 per 4 x pangkat 4, sehingga nanti baru kita kali dengan 4, ya. 1 per 4, 4 kali 1 kan 4, sehingga 4 per 4 x pangkat 4 tambah c, ya. Sehingga hasilnya 4 bagi 4 itu kan 1, ya. Tidak perlu ditulis satunya di sini, sehingga 4 per 4 itu hasilnya 1, sehingga x pangkat 4 tambah c. Jadi hasil dari integral 4x pangkat 3 dx itu hasilnya adalah x pangkat 4 tambah c, ya. Selanjutnya di dalam integral tak tentu ada juga integral penjumlahan dan pengurangan. Di dalam integral berlaku sifat linearitas, yaitu di mana integral
fx tambah gx. Dx itu sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx ya. Jadi kalau kita menemukan persamaan seperti ini ya, dimana dibilang diketahui integral fx ditambah gx, maka kita harus memisahkan, yaitu kita harus integralkan fx-nya duluan, baru kita tambahkan dengan integral gx-nya. Atau bisa juga kalau dia dalam bentuk pengurangan, itu untuk integral fx kurangi gx dx itu sama dengan integral fx dx kurang integral gx dx. Untuk lebih memahami materi atau rumus ini, kita lihat contoh soal berikut ini, di mana di sini soalnya adalah integral 2x kurang 1x tambah 3 dx itu sama dengan berapa, begitu ya. Ya, sebelum kita menyelesaikan atau sebelum kita integralkan ini, kita harus kali terlebih dahulu, kita kali masuk ya. Dimana caranya seperti apa? Yaitu caranya seperti ini. 2x itu kita kali masuk ke sini, 2x kali x itu didapatkan 2x kuadrat ya. Kemudian 2x ini kita kali dengan 3 yang ini ya, 2x kali 3 itu didapatkan 6x ya, didapat 6x. Kemudian min 1 dikali x didapat min x ya. Jadi 6 yang didapat dari perkalian 2x kali 3 tadi dikurangi dengan 1x atau kurang dengan x didapatkan 5x ya. Jadi 5x itu dari situ. Kemudian min 1 kali 3 didapatkan min 3. Setelah itu baru kita integralkan ya. Sehingga integral daripada 2x kuadrat kita pisahkan, kita integralkan masing-masing ya. Untuk 2x kuadrat, 5x dan juga min 3 di sini. Sehingga integral dari 2x kuadrat dx ditambah dengan integral 5x dx dikurangi dengan integral 3 dx. Jadi hasilnya adalah integral ya. Sekarang kita mau tarik keluar dulu yang ini ya. Tarik keluar 2-nya, kemudian baru kita integralkan x pangkat 2-nya. Jadi hasilnya hasilnya seperti ini. Kita tarik ini, kita integralkan x pangkat 2 dx-nya. Kemudian begitu juga dengan integral 5x, ini kita tarik keluar 5-nya, baru kita integralkan x dx-nya sama dengan integral daripada 3x ya, dimana integral daripada 3 ini adalah 3x ya dx. Selanjutnya sekarang baru kita integralkan kembali kepada rumus yang awal tadi, dimana rumus untuk integral pangkat ya, dimana rumusnya itu adalah integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Sehingga di sini kita gunakan rumus itu. Sehingga kita langsung sudah kali masuk di sini ya, 2 kali 1 sebenarnya 1, jadi 2 kali 1 2 dibagi dengan 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 tambah c1. Ini untuk integral yang pertama. Kemudian ditambah dengan 5 dikali masuk sudah 1 per ini pangkatnya kan 1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1 tambah c2. Ini adalah integral yang kedua ya. Dikurangi dengan 3 per 0. Kenapa bisa 0 di sini? Karena di sini ya, ini kan dia tidak memiliki x, memang variabel x, sehingga kita langsung integralkan bahwa di sini dia tidak memiliki pangkat ya, sehingga 0 tambah 1 dikali dengan x pangkat 0 tambah 1 tambah c3, sehingga hasilnya adalah 2 per 2 tambah 1 kan 3 dikali dengan x pangkat 2 tambah 1 3 ditambah dengan 5 per 2 x pangkat 2 kurangi dengan 3x tambah c1 c2 c3, sehingga hasil akhirnya adalah 2 per 3x pangkat 3 tambah 5 per 2x kuadrat dikurangi 3x tambah c. Kita ambil saja satu konstantanya di sini ya, satu c-nya, sehingga hasil daripada integral 2x kurang 1
kali X tambah 3. Hasilnya adalah 2/3 X pangkat 3 tambah 5/2 X kuadrat kurangi dengan 3X tambah C. Ya. Selanjutnya di dalam integral tentu kita kenal juga integral metode substitusi. Bentuk umum integral metode substitusi yaitu integral FU du per dx kali du sama dengan integral FUD. Ya, sehingga untuk lebih memahami rumus ini kita lihat contoh soal berikut ini, yaitu di mana integral ax tambah b pangkat n dx. Ya, kita mau cari menggunakan rumus ini. Ya, pertama kita harus misalkan dulu u-nya sama dengan ax tambah b, sehingga du-nya itu sama dengan a kali d dx, dan dx-nya sama dengan 1/a du. Ya, sehingga langsung kita bisa menjawab pertanyaan ini. Integral ax tambah b berpangkat n dx itu sama dengan integral u. Ya. Tadi kan kita sudah ganti ax tambah b itu dengan u. Ya, sehingga integral u berpangkat n dikali dengan dan dx tadi kan sudah kita ganti dengan 1/a du. Ya, maksudnya kita sudah misalkan dengan 1/a du, sehingga hasilnya seperti ini. Lanjut, itu sama dengan 1/a, kita keluarkan 1/a-nya keluar, baru kita integralkan u pangkat n-nya. Ya, jadinya 1/a, ya, integral daripada u pangkat n itu du itu jadinya 1/n tambah 1 dikali dengan u pangkat n tambah 1 tambah c. Ya, hasilnya adalah 1/, ini kita kali masuk, ya. Kan ini kan sama, 1 kali 1 kan hasilnya adalah 1a kali n tambah 1. Jadi kita juga bisa buat seperti ini, yaitu kita taruh a-nya di luar kurung kali n tambah 1 kali u pangkat n tambah 1 tambah c. Ya, sehingga hasilnya adalah 1/a kali n tambah 1 kali, ya, di sini kita ganti kembali u-nya itu dengan ax tambah b tadi yang awal, ya, berpangkat n tambah 1 tambah c. Ya, jadi hasil daripada integral ax tambah b berpangkat n dx ini hasilnya adalah 1/a kali n tambah 1 kali ax tambah b berpangkat n tambah 1 tambah c. Ya, sekian penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe, ya. Kemudian tekan tombol loncengnya agar terus mendapatkan video-video berikutnya dari saya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.